Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fares Diaren Wardana Nuur Saputra dari kelas 12 IPA 3, dan teman saya Muhammad Irfan Al-Farisi. Kami akan menjelaskan tentang pembelian amitosis dan mitosis. Amitosis akan dibacakan oleh Muhammad Irfan Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Al-Farisi dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara amitosis. Pembelahan sel secara amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari satu sel membelah menjadi dua sel, sehingga disebut juga pembelahan biner, atau yang bisa disebut juga dengan binary fission. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme prokariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti yang membatasi nukleoplasma dengan sitoplasma. Selanjutnya yaitu mekanisme pembelahan amitosis. Tahapan-tahapan pembelahan pada amitosis itu ada 4, yaitu kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Pada gambar kiri atas yaitu titik awal replikasi, dan prokariotik memiliki kromosom tunggal yang sirkular. Yang kedua, kromosom berduplikasi mengganda. Pada gambar kiri bawah, protein FTZ bermigrasi ke bagian tengah sel dan sel mulai berelongasi. Yang ketiga yaitu membran plasma melekuk ke dalam, membagi sel menjadi dua bagian. Pada gambar kanan atas itu pada gambar alur pembelahan, kromosom yang terduplikasi bergerak saling menjauh. Protein FTZ membentuk cincin. Yang keempat yaitu terbentuknya dinding sel baru di antara sel-sel anak, sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan induknya, yaitu pada gambar kanan bawah. Protein FTZ mengarah ke septum untuk membagi sel, dan sel sudah terbagi menjadi dua bagian. Oke, selanjutnya adalah mitosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel, dan siklus sel itu dibagi menjadi dua, yaitu interfase dan fase mitotik M besar. Mitosis merupakan pembelahan inti sel nukleus dengan secara berurutan dan teratur. Mitosis menghasilkan nukleus pada kedua sel anakan dengan sifat ekuivalen atau sama dengan sel induknya. Jadi sel anaknya dengan sel induknya itu sama. Yang pertama, interfase. Interfase merupakan fase mitotik yang satu dengan fase mitotik yang berikutnya. Nah, fase mitotik itu dibagi 3 subfase. Yang pertama G1 atau gap 1, growth 1, pertumbuhan primer, yang dimana sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Sekitar fase ini berlangsung sekitar 6-12 jam. Dan yang kedua, fase S, fase sintesis. Di sini terjadi sintesis DNA dan RNA, mengalami replikasi. Fase ini berlangsung 6-8 jam. Yang ketiga, fase G2 atau gap 2, growth 2, pertumbuhan sekunder. Terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuklah organel sel hingga persiapan sel membelah. Fase ini berlangsung selama 3-4 jam.
Jadi dimulai dari G1, GS, fase S, sintesis, terus G2, growth 2. Jadi pertumbuhan primer, fase sintesis, fase G2. Terus yang kedua, fase-fase mitosis. Jadi fase-fase mitosis itu subfasenya ada 5. Yang pertama profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Jadi bagaimana bentuknya? Bentuk-bentuk tahapan-tahapan jadi ada di gambar berikut ini. Jadi di gambar ini yang pertama terjadi interfase. Jadi di interfase ini fase persiapan yang paling lama di keseluruhan siklus sel. Jadi yaitu kira-kira 90 dari siklus sel. Jadi fase yang paling lama di siklus sel. Terus interfase bukanlah fase istirahat. Jadi fase yang mengumpulkan energi untuk tumbuh, menyalin DNA, replikasi, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Jadi di interfase ini banyak sekali sehingga fase yang paling lama. Dan berikutnya profase. Pada tahap profase ini benang-benang kromatin akan memendek dan juga memanjang. Dan pada tahap profase ini benang-benang kromatin akan memendek dan menebal dan membentuk kromosom. Kemudian pada setiap bagian kromosom akan ada proses membelah dan juga memanjang menjadi 2 bagian, yakni pada masing-masing anak dari kromosom yang sering disebut kromatid. Dan pada bagian dinding inti akan mulai melakukan proses peleburan. Selanjutnya prometafase. Prometafase itu terjadinya di antara profase dan metafase, makanya namanya prometafase. Di sini terjadi selebung inti terurai pada banyak eukariota, tetapi tidak semua. Dan kromosom menempel pada gelondong mitosis. Selanjutnya metafase. Nah, di tahap metafase ini sepasang kromatid yang akan menuju ke tengah sel langsung menempatkan dirinya pada bagian tengah dari sel tersebut, yaitu bidang ekuator. Bidang ekuator itu merupakan suatu bidang tempat terjadinya proses pembelahan sel. Terus selanjutnya anafase. Pada tahap anafase ini, kedua bagian kromatid akan memisahkan dirinya dari pasangannya dan akan melakukan pergerakan menuju ke bagian ujung atau bagian kutub yang mempunyai arah saling berlawanan. Jadi mulai pada waktu tersebut pada bagian kromatid akan berlaku sebagai kromosom yang baru. Yang selanjutnya fase telofase. Pada setiap bagian pada tahap-tahap telofase, pada setiap bagian dari kutub akan terbentuk kromosom yang sifatnya identik. Maka bagian dari dinding inti sel akan mengalami pembentukan kembali. Nah, pada bagian dari plasma sel yang akan terbagi menjadi 2 bagian yang sama, 2 bagian yang sama, biasa disebut dengan tahap sitokinesis. Tahap sitokinesis pada sel hewan biasanya ditandai dengan proses melekuknya pada
bagian dari sel-sel ke dalam dan juga ditandai dengan proses terbentuknya bagian dari membran sel. Nah, sedangkan ini gambarnya, sedangkan pada tahap sitokinesis pada sel tumbuhan biasanya ditandai dengan proses terbentuknya bagian dari dinding sel dan tentunya juga ditandai dengan terbentuknya membran sel yang baru di bagian tengah-tengah sel. Jadi di gambar ini di sel hewan itu nanti ada alur pembelahan, ada cincin namanya cincin kontraktil. Nah, kalau di sel tumbuhan ada tuh lempeng sel di vesikel badan Golgi. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau penjelasannya agak tidak jelas, tidak sedikit berbelit-belit, mohon dimaafkan. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.